Halo, assalamualaikum guys. Selamat datang di channel The Big Story ya. Oke. Kita bahas soal timnas Indonesia yang kemarin kalah dibantai sama Jepang ya, wah. Ini sih sungguh menyakitkan ya sebenarnya ya. Memang di sisi lain timnas udah otomatis lolos ke ronde 4 ya. Cuma kan kalau misalkan timnas bisa lebih baik, bisa menang atau minimal seri lah gitu, kenapa tidak gitu kan ya. Kalau pemikiran saya sih orang awam ya, komentator awam lah. Jadi kenapa kok memang Coach Patrick banyak melakukan rotasi pemain. Jelas di sana dari penjaga gawang Martin Paes nggak main, dan masih Emil Audero ya yang main lawan Cina, lalu main lagi lawan Jepang. Terus Rido juga nggak main, Hilgers yang masuk, dan di wingback itu ada Verdong ya, di sayap Verdong gitu. Dan Beckham main di awal. Nah ini sih sebenarnya memang ingin mencoba gitu bagaimana, dan ternyata timnas Indonesia itu kewalahan ya. Jadi bisa dibilang ini tidak berjalan gitu. Pressingnya tinggi, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sekali dapat bola oper kena lagi sama pemain Jepang, karena mereka melakukan pressing yang tinggi dan permainan dan sistemnya jalan gitu. Sedangkan timnas kita ya masih mencari-cari gitu ya. Di sisi lain kan rotasinya dirubah dari pas lawan Cina lalu ke Jepang, dan ya di sisi lain ya ini Jepang gitu. Mau bagaimanapun juga Jepang ya peringkatnya, kualitasnya jauh di atas kita gitu ya. Cuman kan gini loh, kalau memang mau memaksimalkan sebenarnya bisa gitu ya. Cuman ya itu tadi, timnas Indonesia nggak bisa keluar di dalam tekanan, terus ditekan pemain Jepang, dan terbukti kan nggak ada shoot on target gitu ya. Wah pokoknya kalah lah dari penguasaan bola, dari shooting, shoot on target. Wah kita kalah semua gitu ya. Cuman ya mungkin Coach Patrick ingin mencoba kedalaman squad ya. Lagi nyoba kedalaman squad biar nantinya berjalan semuanya gitu. Nah yang harus ditekankan, ini pelajaran berharga ya, ini pelajaran berharga buat timnas Indonesia, buat Coach Patrick dan semuanya pemain gitu ya, bahwa lo nggak bisa main-main lagi kalau udah lawan tim besar gitu. Kemarin terbukti lawan Australia kita kalah juga, kita main nyerang kita kalah juga gitu ya. Dan sekarang lawan Jepang kalah juga. Jadi terbukti ya bahwa dari level, dari peringkat, mereka memang langganan Piala Dunia ya. Jadi maksud saya gini loh, jadi ketika udah lawan tim besar, maupun itu uji coba atau di kualifikasi seperti ini yang sangat penting, itu kita nggak bisa main dengan
seperti biasa gitu. Harus ada taktik, harus ada sistem yang berjalan gitu. Lawan Bahrain, lawan Cina, oke lah, kita bisa gitu. Cuman ini Jepang. Ya, ini Jepang, kita harus ingat. Kalau mau misalkan mau bertahan sekalian. Gitu loh. Nanti kita mengandalkan counter attack. Tapi ini sih kemarin yang dilihat kok bingung ya gitu. Jarak antar pemain itu jauh, jaraknya jauh-jauh. Dapat bola dari belakang ke tengah, ke oleh lari sendiri aja. Berkali-kali itu. Akhirnya kan di pressing. Pemain Jepang sekali pressing 4-5 orang pressnya. Akhirnya kan pemain kita ya tertekan juga gitu. Dan dilihat juga Coach Patrick duduk aja di bench itu, duduk aja, nggak ngasih instruksi lagi ya yang kelihatan di TV sih begitu ya, kan kita nggak tahu ya gitu. Pemain ya oke, diganti cuman sistemnya nggak jalan, ya susah gitu. Jadi seenggaknya lah, kalau kalah pun ya jangan terlalu 6-0 gitu loh. Jadi ya minimal, maksudnya lebih baik dari pertandingan leg pertama kita kalah 4-0 gitu. Harusnya ya 3-1 lah atau 3-0 lah misalkan, kalaupun kalah ya. Ini kan sampai 6-0 gitu. Berarti kan seperti mengulang ke awal lagi, baru seperti tim ini seperti dibentuk lagi gitu loh. Dan Jepang memberikan pelajaran yang berharga buat timnas Indonesia. Nah, maka dari itu, jadi untuk kedepannya menatap ronde 4 ini harus benar-benar serius, harus benar-benar maksimalkan yang ada, sistemnya harus berjalan. Nah itu loh. Jadi yang belum terlihat, yang nggak kelihatan di pertandingan lawan Jepang itu ya pola permainannya nggak ada. Beda pas waktu lawan Cina. Pas waktu lawan Cina itu wah, udah umpan-umpan pendeknya udah terjalin ya. Apalagi antara Egy, Ole, Ricky Kambuaya, wah itu bagus banget. Sampai Tom Haye aja nggak terlalu terlihat ya. Tom Haye kan biasanya menjadi motor utama, tapi ini kan karena semuanya berjalan ya tidak terlalu terlihat nih. Pelupesi, Kambuaya, Egy, Ole, semuanya bagus gitu kemarin itu pas lawan Cina. Nah sayangnya pemain-pemain yang kemarin itu tidak main, banyak yang tidak main lawan Jepang. Kenapa? Karena memang ya ada beberapa yang terancam akumulasi kartu dan ada beberapa juga yang cedera gitu loh. Mungkin Coach Patrick ingin ya udahlah dirotasi lah gitu ya, dirotasi biar pemain-pemain yang kemarin lawan Cina istilahnya ya biar aman lah gitu ya gitu, karena akumulasi kartu kan bahaya nanti gitu loh. Tetapi yang sangat disayangkan itu pola permainannya tidak seperti pas lawan Cina. Oke lah, paham, wah ini kan Jepang bang, oke lah, memang Jepang permainannya lebih bagus jauh gitu ya dari kita. Cuman kan setidaknya kita harusnya bisa mengimbangi permainan Jepang gitu loh. Entah itu bertahan total, mengandalkan counter attack, atau seperti apa nanti gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai dibantai sampai 6-0 gitu. Kalau bisa mah ya minimal jangan lebih besar dari skor leg pertama lah gitu loh, walaupun kalah. Nah makanya itu, jadi kalau memang bisa bertahan tanpa kebobolan ya bertahan aja dulu gitu. Jadi jangan sampai
terus-terusan diserang dan terus-terusan di gol gitu ya sampai 6-0. Ini sih yang saya mungkin belum paham ya itu. Tapi memang mungkin Coach Patrick dan ofisial lainnya mungkin punya pemikiran yang berbeda ya itu terkait rotasi dan apa semuanya ya. Dan intinya sih nanti buat ronde 4 yang terpenting adalah perbaiki sistem pola permainan. Jadi kita harus tahu bahwa wah ini loh tim elit, mana yang harus kira-kira formasi seperti apa sih, sistem seperti apa yang harus timnas pakai untuk menghadapi tim-tim besar lainnya nanti gitu. Walaupun di ronde 4 nanti kita ketemunya ya sama tim dari Timur Tengah juga ya, belum tahu ketemunya sama siapa nanti ya. Yang jelas pertandingan lawan Jepang ini harus dijadikan pelajaran ya, harus dijadikan pelajaran buat timnas Indonesia, buat Coach Patrick dan ofisial semua pemain gitu, bahwa ini tim besar loh gitu, Jepang itu tim besar loh, kita nggak bisa bermain seperti itu, kita harus memakai sistem gitu loh. Jadi itulah yang kiranya menjadi bahan pelajaran ya di pertandingan melawan Jepang ini gitu. Jangan sampai nanti kalah dengan skor gede lagi gitu, jangan. Oke, tetap semangat timnas Indonesia ya, jalan masih panjang, terus semangat, perbaiki permainan, perbaiki strategi, dan sistemnya harus berjalan ya. Oke, mungkin itu aja video pembahasan timnas versus Jepang. Terima kasih, subscribe to Lutfi Story ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.